saya juga bisa mungkin sharing ataupun membantu, dan memang feel free aja untuk teman-teman yang nggak mungkin sekarang ada, dan mungkin topik hari ini terkait dengan stres ya. Betul. Dan itu topiknya itu merupakan universal, dan setiap orang juga mengalami stres, dan mungkin apapun yang menjadi keluh kesah dari teman-teman dan juga mungkin TKW di sana, dan kayaknya cukup banyak ya Miss ya di sini ya untuk ini ya. Dan apa ini cuma dari Hong Kong aja atau gimana Miss? Secara langsung dan tidak langsung sebenarnya ada beberapa negara dokter yang dimana dari Arab Saudi juga ada, Taiwan, Singapura, dan Malaysia, dan Makau juga sempat bilang ingin berbicara langsung dengan dokter. Mungkin karena sekali lagi karena waktu, dan hari ini hari Minggu, saya nggak tahu dokter ini dinas apa enggak gitu loh. Makanya saya khawatir dokter ini kerja nggak sih? Biasanya hari Minggu kan dokter libur nih. Iya, betul Miss. Ya kebetulan sih hari ini karena ada beberapa appointment sih, cuman pagi ini saya feel free untuk discuss dan juga mungkin diskusi rame-rame ya. Jadi ini juga ya hal yang menarik juga buat saya. Oke, jadi karena gini dokter, mungkin perbedaan di Indonesia dan di Hong Kong itu sangat banyak sekali, tapi kebanyakan kan stres dipicu oleh sesuatu nih. Karena saya sendiri mungkin ada rasa stres ya dokter, tapi saya tidak tahu yang mana sih yang dimaksud stres, karena saya lihat ada beberapa mbaknya itu yang kerja sampai malam nih, di tengah malam bangun, akhirnya siang nggak bisa tidur, dan mereka itu akhirnya halu dokter. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Karena tengah malam kan dia bangun nih, si orang tuanya lagi PHP atau apa, terus akhirnya malam nggak bisa bangun, atau malam teriak-teriak. Dalam waktu 1 bulan masih oke dokter, tapi setelah setengah tahun dia jadinya halu gitu dokter. Jadi berbicaranya udah nggak nyambung kadang-kadang. Itu apa yang terjadi dokter? Nah, kalau kita bicara mengenai stres ya, Miss Yuni ya, dan juga teman-teman semua, stres itu merupakan sesuatu mekanisme yang pada dasarnya normal untuk kita. Jadi kita itu punya suatu mekanisme yang seimbang. Jadi kalau misalnya kita keseimbangannya itu terganggu, baik itu hal kecil, itu akan menimbulkan stres bagi kita. Nah, stres itu pada dasarnya, kembali ya sedikit tentang teori sini. Jadi kalau stres sendiri itu memang muncul ada 3, intrapersonal, interpersonal dengan orang lain, kemudian lingkungan. Nah, kita punya intrapersonal, mungkin tadi yang seperti Miss Yuni jelaskan ya, misalkan orang itu memang ada permasalahan yang kita tidak tahu, kemudian ditambah lagi dengan interpersonal permasalahannya juga makin banyak ya, mungkin perlahan-lahan dia akan terkumpul. Nah, terkumpul semakin lama, hormon yang ada di dalam tubuh kita, baik itu hormon stres, kortisol, dan juga adrenalin, apabila terakumulasi terlalu banyak, pertama yang memang terganggu adalah kita punya pikiran. Kita tidak bisa berpikir sehat karena hormon itu. Jadi ya itu, nggak heran kalau orang bisa halu ya, kata di sini itu ya. Betul. Gitu sih. Oke, jadi memang masih wajar ya dokter. Tapi kadang-kadang sampai ada beberapa anak itu tidak ingin berbicara sama sekali dok. Karena saya pernah menghadapi beberapa orang, saya tidak bisa membedakan ini depresi, stres atau apa ya, karena dia punya ingatan yang masih kuat pada saya, tapi di sekeliling dia tidak ingat dokter. Oke, nah ini beda cerita lagi nih Miss Yuni. Tingkat kadar stres seseorang kita tidak bisa ukur ya dengan diri kita. Pasti tingkat stres seseorang yang A akan berbeda dengan B. Nah, di saat stres seorang A itu akan semakin tinggi, hal-hal lain bisa terjadi sekaligus dengan gangguan psikologinya. Nah, kalau yang tadi Miss Yuni bilang itu adalah mekanisme blocking secara psikologi. Jadi, mekanisme blocking itu bisa terjadi nih. Kenapa? Karena menurut si A, dengan saya akan menerima input dari orang lain itu, saya akan menjadi stres. Nah, itulah ada mekanisme blocking. Itu merupakan secara normal dan secara wajar, itu merupakan memang mekanisme dari kita untuk menghadapi stres. Makanya dari awal kita harus tahu stres kita apa.
dan memang sebuah diskusi dalam kelompok atau support group itu perlu sekali di sini. Jadi di sini mungkin itu bisa mulai ditanamkan ya, dan juga jangan apatis. Maksudnya coba berusaha untuk, apalagi sama-sama satu profesi seperti misalnya saya atau misalnya Miss Yuni dengan teman yang lain, ya coba untuk saling tanya. Mungkin kita bisa membantu menyelesaikan masalah A, dan juga mungkin teman Miss Yuni juga bisa membantu masalah Miss Yuni. Ya, seperti itu sih. Jadi berarti dengan curhat dong dokter, kalau seperti itu. Betul. Jadi lebih Curhat itu nama lainnya adalah konseling kalau di dunia kedokteran. Oh, di dunia kedokteran dipanggilnya konseling. Berarti di dunia kita itu curhat. Tapi gini dokter, banyak orang yang mengatakan bahwa curhat itu akan membawa stres ke lainnya karena membongkar aib. Itu seperti, padahal tidak diketahui nih siapanya dok. Apakah itu juga punya akibat atau seperti apa? Tapi dia merasa lega, tapi orang di sekitarnya merasa bahwa itu adalah aib yang tersebar. Padahal dia sendiri nggak merasa. Itu gimana dok? Ya betul. Nah, itu memang paradigma seseorang ya, Miss Yuni ya. Jadi pada dasarnya adalah gini, apabila kita merasa cocok, jadi Tuhan memberikan kita sebuah indera ya, dan juga intuisi. Kalau sekiranya kita cocok dengan seseorang, baru akan ada luapan untuk masalah percurhatan ataupun konseling. Oke. Ya, biasanya sih seperti itu. Atau kita juga bisa membantu dengan ahli atau profesional. Okay. Nah, ahli atau profesionalnya itu ya mungkin dokter ataupun psikolog itu bisa membantu. Nah, pada dasarnya kalau curhat, jangan kita menanamkan apa yang kita mau terhadap orang itu. Dan itu akan menimbulkan stres baru terhadap orang itu. Dan juga saat kita curhat, misalnya kita yang punya masalah, kita curhat ke orang A atau ke orang B, jangan dia punya solusi itu secara mentah-mentah kita harus terima. Seperti itu nggak bisa ya Miss ya. Jadi ya itu sebagai masukan. Kalau sekiranya nanti aplikasinya sesuai di saat kesehariannya, ya monggo dipakai. Tapi kalau enggak, ya udah, dengan kita curhat ataupun dengan kita melampiaskan apa yang kita rasakan, itu juga sebagai obat dalam kondisi stres. Seperti itu sih Miss. Oke, jadi lebih meluapkan apa yang kita rasakan untuk lebih baik lagi, seperti itu ya dok ya? Betul. Itu penting sekali. Oke, dan mungkin lebih baik lebih bisa dikatakan karena curhat sekarang kan di Facebook nih dok, banyak mbak-mbaknya yang ada di sini. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa teman-teman saya itu kesepian, tapi mereka punya curhatan di media sosial. Ya mungkin kalau curhat di saya kan jadinya dia di konten dok, tapi kalau curhat di Facebook itu akan dideketin oleh laki-laki yang pura-pura jadi polisi, jadi dokter. Padahal kalau dipikir nih dok, bukannya saya menghina diri saya sendiri, profesi dokter nggak mungkin kan jatuh cinta sama saya. secara logika dok, secara logika itu kan jauh dari kata mungkin. Apalagi umur saya sudah 40 lebih, mendekati 50. Nggak mungkin dong dokter dari Indonesia yang umur 26 tahun tiba-tiba jatuh cinta sama saya, kecuali oknum. Bener nggak? Jadi ada nggak saran dokter untuk mbak-mbaknya jangan mudah jatuh cinta atau menyebarkan pribadi di media sosial itu? Nah, ini dia yang seringkali juga disalahkan ya di sini ya. Media sosial pada dasarnya awalnya dibuat adalah tujuannya untuk sebagai marketing ya. Betul. Dan juga untuk sifatnya adalah penjual. Betul. Dan di saat media sosial ini akhirnya menjadi tempat yang konseling dalam artian baper-baperan nih zaman sekarang dibilang ya, Miss ya. Betul. Itu akan menimbulkan ada oknum-oknum yang tadi seperti Miss ini bilang. Nah, makanya kalau ada permasalahan pada dasarnya jangan langsung diubar ke dalam sosial media. Itu sesuatu yang mungkin saya agak tidak setuju ya Miss ya. Karena dengan kita mengumbar permasalahan keluar, seringkali kita juga akan menerima mentah-mentah apa yang dari luar berikan kepada kita. Sedangkan di sosial media kita bisa jadi siapa saja. Betul. Kita bisa menjadi diri kita yang berbeda. Dan hal ini juga
misal oknum-oknum ini juga mungkin memiliki kepribadian yang tidak wajar. Contoh kata kepribadian ganda ataupun yang lain sebagainya, memang sudah ada kelainan dari segi mentalnya, dan itu akan lebih berbahaya. Dan cenderung oknum-oknum yang seperti itu akan bersifat mengayomi, Miss. Ya, betul. Nah, mengayomi inilah yang akhirnya orang-orang dengan kondisi yang saat itu sedang down, akhirnya ya sudah akan menjadi rasanya ya udahlah, saya terbuka aja dengan orang ini ada orang yang menurut saya pengertian. Nah, itu seperti itu, dan itu menurut saya tidak setuju, dan mungkin lebih baik ke perkumpulan yang memang saling kenal di dunia nyata terlebih dahulu ya. Dan juga mungkin memang pada dasarnya secara kontak fisik kita pernah bertemu dengan orang tersebut, seperti itu, Miss. Jadi kalau hal tersebut diumbar di sosial media, pasti resiko dan juga konsekuensinya terlalu besar. Oke, siap dokter. Nah, ini tentang stres tadi, Dok. Jika stres itu berkelanjutan, apa akibat dalam tubuh kita, Dok? Apakah akan terjadi sesuatu dalam tubuh kita? Apakah kita akan punya penyakit baru dalam tubuh kita? Itu yang ingin saya tahu itu. Iya, betul, Miss. Itu jadi kalau stres terus-menerus, stres itu dalam hitungan menit ya, Miss ya, dalam artian nih. Jadi misalnya kita nyebrang jalan nih ya, tiba-tiba ada mobil berkecepatan tinggi dari kiri kita, kemudian kita mau nyebrang, otomatis itu menjadi stres bagi kita, dan juga kita harus ada tindakan respon untuk kita supaya kita minggir. Oh, oke. Nah, kalau kondisinya itu terus-menerus terjadi dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, bahkan bulan, kebayang semua di dalam tubuh kita pasti ada perubahan. Hormon-hormon yang tadi kortisol, adrenalin itu akan menjadi penyakit bagi kita. Kita cenderung anxiety, kita cenderung agitasi, kita cenderung cemas, itu yang pertama kali. Karena saat stres itu terjadi, otomatis kita punya denyut nadi meningkat. Oke. Kita punya tangan cenderung dingin. Oh, oke. Nah, itu yang stress respon yang pertama, dan akhirnya ya nggak heran darah tinggi, penyakit ginjal, kemudian kondisi-kondisi yang psikologi kita menurun, bahkan halusinasi yang tadi Miss Yuni bilang ya, itu bisa muncul semua. Oke, ginjal sendiri disebabkan oleh stres atau punya penyebab lain, Dok? Penyakit ginjal pada dasarnya penyebab lain. Jadi semisal kita memiliki contoh ya, ginjal itu penyakitnya banyak, Miss. Oke. Contoh yang mudah adalah kalau kita terlalu banyak meminum kandungan kalsium tinggi, itu bisa menjadi batu ginjal. Nah, batu ginjal itu juga akan mengganggu fungsi ginjal. Kemudian kalau kita memiliki darah tinggi lama, itu juga akan mempengaruhi fungsi ginjal. Kalau kita memiliki diabetes, itu juga akan mempengaruhi fungsi ginjal. Oke. Nah, itu ya, jadi ginjal itu adalah tempat detox atau tempat kita menyaring sesuatu yang kita di dalam darah kita untuk kita keluarkan dalam bentuk kencing. Penyaringnya adalah ginjal, dan ginjal itu terdiri dari pembuluh darah kecil, Miss. Jadi kalau kita tensi tinggi, berarti di daerah ginjal akan mengecil pembuluh darahnya. Makin lama ginjal nggak dapat asupan darah. Nah, itu bisa jadi gagal ginjal. Jadi kencingnya keluarnya sedikit, seperti itu. Dan itu juga ya banyak hal ya. Dan stres ini juga akan memacu nih, karena dengan darah tinggi, kemudian kita salah makan, kita bisa jadi diabetes. Ya akhirnya menjadi komplikasi ke ginjal, ke liver, dan lain sebagainya. Oke, karena akhir-akhir ini saya lebih banyak menerima curhatan nih, Dok, dari ginjal, segala macam ginjal dan kanker. Ini yang sering kali saya dengar, Dok. Untuk menghindari itu semua bagaimana, Dok? Karena nih saya pribadi tidak tahu perbedaan antara kanker dan ginjal. Itu lebih bahaya mana, Dok? Kalau dipikirkan. Nah, kalau kanker sangat berbeda dengan permasalahan ginjal ya, Miss ya. Kalau kanker adalah sesuatu pertumbuhan sel di luar dari sewajarnya. Itulah kanker. Jadi kanker bisa terjadi di mana aja.
bisa mulai dari kanker kulit, kanker tulang, bisa kanker ovarium, bisa kanker rahim, bisa kanker usus, bisa kanker prostat. Nah, itu sebuah sel yang baru, yang normalnya itu nggak ada di situ, itu tumbuh. Dan itu diperparah dengan kondisi stres. Dan beberapa juga dicetuskan dengan kondisi stres. Karena pada dasarnya 30 sampai dengan 50% kita sudah membawa gen kanker untuk beberapa orang yang dengan keturunan tersebut. Tapi kalau kita tidak memaksakan diri atau kita membiasakan diri untuk hidup yang betul, makan yang betul, kemudian olahraga, kemudian kita bisa tidur yang cukup 7 sampai dengan 9 jam, pada dasarnya stres-stres tadi kan bisa mulai teratasi. Nah, itu tidak akan mencetuskan penyakit dan juga kanker. Nah, itu dari segi kanker ya, terkait dengan stres. Kalau permasalahan ginjal yang tadi saya bilang, jadi pada dasarnya itu adalah organ kita yang ada dua ya, ginjal kanan dan kiri. Tujuannya adalah menyaring darah, kemudian kita mengeluarkan sisanya dalam bentuk kecil. Dan itu bisa rusak dengan kebiasaan kita yang minum alkohol, minum banyak air soda ataupun minuman kaleng, gula dengan kondisi cukup tinggi, kemudian kita memiliki kebiasaan, contoh kata sering minum obat, itu juga akan menimbulkan permasalahan ginjal. Dan permasalahan ginjal itu tidak melulu terkait kanker, seperti itu. Oke. Jadi dari sinilah saya belajar untuk tahu nih. Karena mbak-mbak yang ada di sini otomatis kan mereka selalu khawatir karena sering dengarnya penyakit kanker dan ginjal. Terutama jangan sampai stres, itu aja ya dok ya. Yang paling utama adalah jangan sampai stres. Dan buat teman-teman yang ada di sini, sorry ya dok ya, sambil saya menyapa teman-teman yang ada di sini karena sudah banyak yang hadir, bahkan sudah ada 3 orang yang hadir di sini. Yang dari Taiwan juga hadir. Waduh, siang dokter ganteng, jadi semuanya bilang dokternya ganteng ini. Dok, minum air berdiri apa bisa pengaruh menjadi sakit ginjal? Wah, ini pertanyaan dok. Dok, minum air berdiri apa bisa mempengaruhi menjadi sakit ginjal? Waduh, airnya apa dulu nih? Air apa ini mbak? Jadi kenapa pertanyaannya airnya apa dok? Air minum sama karena air apa? Alkohol pada beda? Pada dasarnya kita kalaupun minum ibarat kata air mineral dengan komposisi mineral yang memang kalsiumnya rendah, kita hanya natrium, kalium dan juga klorida komposisinya ya, kayak elektrolit kita Miss Yuni. Jadi itu pada dasarnya tidak akan menyebabkan permasalahan ginjal sama sekali. Cuman kalau kita minum airnya itu misalnya tap water ya, Miss gitu. Nah, kita tap water beberapa negara mungkin bersih, tapi kan kita nggak tahu nih beberapa negara lain ya memang kadar kalsiumnya tinggi. Ya kalau diminumnya dalam posisi berdiri ya pasti akan lama-lama menimbulkan batu ginjal seperti itu. Tapi kalau dalam posisi terkait posisi tidak akan menyebabkan permasalahan ginjal kalau airnya betul air minum. Karena air minum kan macam-macam ya dok ya, walaupun sudah direbus di satu tempat kan beda kualitasnya juga ya dok ya. Iya, gitu. Mau periksa. Waduh, mbak-mbaknya ini bisa konsultasi langsung ke dokternya enggak, Miss? Bisa mbak, lihat waktunya. Jadi mungkin teman-teman Mbak Vivo atau Mbak Nurzaki atau Mbak Rosilia yang pingin bertanya secara langsung, bisa ditanyakan sama dokter jika ada pertanyaan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, Miss mau tanya langsung nanya aja mbak. Apakah kita selamat pagi dok, Miss Yuni maaf mau tanya, apakah kalau kita mudah marah, mudah emosi juga termasuk stres dan bagaimana mengatasinya? Dok. Ya, saya bantu menjawab ya. Jadi kalau terkait mudah marah itu pada dasarnya kembali ke watak orang tersebut. Jadi watak orang tersebut, apakah dia emosional? Kemudian apakah recording in progress. Emosionalnya ini memang dari mbaknya tersendiri atau dari orangnya tersebut, apakah ada timbunan permasalahan sebelumnya?
Dan biasanya kalau memang terkait dengan stres, biasanya memang ini orang ini yang emosional ini dia tidak bisa manage stresnya dia, sehingga di saat orang itu marah, dia pasti sedang memikirkan hal lain sehingga dia bisa marah. Nah itu ya menjadi penyebab utamanya ya. Jadi harus dibedakan. Ada orang yang wataknya memang emosional dan juga ada orang yang memang emosinya itu terkait dengan tidak bisa manajemen dari stresnya sendiri. Jadi dia marah dipacu oleh sesuatu yang lain gitu ya dok ya? Maksudnya adalah ada alasan untuk marah gitu ya? Betul Nes. Kan kadang kita bisa marah tiba-tiba tanpa, ibarat kata nih orang pada dasarnya ngomongnya sudah betul, cuman kita tercetus aja nih dengan perkataan dia yang mungkin salah-salah kata, intonasi atau lainnya. Nah itu mungkin muncul karena stress manajemennya yang dia tidak bisa melakukan seperti itu. Oke, jadi marah ada dua hal, yang memang tabiatnya suka marah, dan yang kedua adalah marah karena dipicu oleh sesuatu yang lain, alasan yang lain membuat dia marah dan mengeluarkan kata-kata yang dengan intonasi yang tinggi. Oke. Jadi betul. Bagaimana mengatasinya dok? Kalau kita nih marah ada dua hal nih, sifatnya pemarah nih, bagaimana mengatasinya? Terus sifatnya tuh marah karena sesuatu alasan. Kita yang kena dampaknya itu harus seperti apa? Nah, kalau kita yang kena dampaknya pada dasarnya seperti ini. Coba untuk tidak selalu baperan. Itu yang nomor satu. Yang mungkin saya sarankan. Dan juga di saat kita sedang mungkin kondisinya fisik kita sedang capek dan juga mungkin kita juga punya permasalahan, ya udah coba diserapi saja. Kemudian di saat itu diam. Silent is a gold. Jadi maksudnya diam itu merupakan emas loh bagi kita. Jadi tenang dulu saja, dan juga kita hadapinnya jangan langsung kita akan membalas. Jangan seperti itu. Itu untuk mekanismenya. Kemudian ya sudah, kita serapi dulu saja. Kemudian kita justru harus ngomong dengan intonasi. Dengan kita coba untuk tarik nafas terlebih dahulu, kemudian buang nafas. Nah itu penting. Itu hal-hal yang mungkin basic ataupun dasar, tapi dengan kita mengontrol pola nafas kita cenderung bisa lebih tenang. Seperti itu sih. Oke, itu yang kena dampaknya. Nih kalau saya yang pemarah nih dok, kalau saya sendiri yang tiba-tiba marah, terus saya sendiri yang punya sifat marah nih, itu apa yang perlu saya lakukan nih kalau itu adalah saya? Kalau itu memang adalah Miss Yumi ataupun orang-orang yang memang wataknya marah, pada dasarnya hal ini akan sulit ya, karena 50% sudah mendarah daging. Dan juga memang respon kita terhadap orang itu seperti apa. Nah, kalau sudah seperti ini, saran saya dalam level tertentu, cobalah untuk konseling dengan profesional, baik itu psikolog ataupun ya dokter. Karena mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu, ataupun mungkin secara bawah sadar kita memang sedang banyak permasalahan, ataupun orang dengan watak tersebut juga sedang menimbun banyak permasalahan. Jadi walaupun dengan watak yang seperti itu, kecenderungannya untuk lebih marah ataupun lebih agresif itu semakin tinggi. Seperti itu sih. Oke, jadi seseorang dengan kemarahan yang lebih tinggi, lebih agresif, lebih baik lihat dokter yang lebih profesional lagi ya dok ya, untuk menanganinya. Betul. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi dok. Miss mau nanya nih, kalau leher bagian belakang terasa kenceng, nggak kunjung sembuh, cengeng, istilah Jawanya, gimana cara mengatasi dan termasuk penyakit apa dok? Jadi di belakang leher itu kayak kaku sekali gitu dok. Gimana? Itu penyakit atau memang kecapean dok? Oke, nah kembali lagi, kalau nyeri dan juga pegal di sebelah belakang leher, kita harus pertama lihat ya, Miss ya, apakah ini perempuan ataupun laki-laki, umurnya berapa, pekerjaan sehari-harinya apa, dan itu pengaruh. Jadi salah duduk pun, salah tidur itu akan menimbulkan kaku di bagian leher. Kemudian stretching rutin enggak? Kemudian nyerinya itu sebelah saja ataupun
dua-duanya. Oke. Nah, itu penting juga tuh ya. Jadi kalau memang kaku di bagian sini, kita bisa lihat dari ototnya, persendiannya, ataupun di bagian persyarafannya. Oke. Tapi kalau kita coba dengan sendiri, coba ya Miss ya, ini kita bisa raba kok kanan kiri. Oke. Kita bisa pastiin kanan kiri ini sama enggak lenturnya. Oke. Kemudian leher kanan belakang, raba Miss. Ya, raba begini ya. Kanan kiri sama enggak? Oke. Kalau memang di satu sisinya berasanya lebih kencang dan di bagian itu yang lebih nyeri, berarti ototnya memang sedang kaku ataupun tegang.